Halo Dul Endul, Dul Endul, Dul Endul, Dul Endul, Dul Endul. Balik lagi di channel gue, Dambis. Yap. Kali ini gue akan membahas soal siapa sih yang akan gue bahas lagi. Siapa ya? Menurut lo siapa, Dul? Dari kemarin-kemarin gue udah membahas Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Donald Cobain, Jim Morrison, Paul McCartney, Elvis Presley, pokoknya banyak yang udah gue bahas soal kematian sang legenda atau yang kita kenal musisi-musisi legenda dan teori konspirasinya. Tapi Dul, rasanya ini kayak ada yang kurang aja kalau gue nggak membahas salah satu orang ini nih. Siapa sih? Yap, benar sekali, gue akan membahas John Winston Lennon yang kita akrab sebagai John Lennon. Dia adalah founder dari The Beatles juga nih, Dul. Sebelum kita bahas Opa Lennon ini lebih lanjut, Dul, dari akar-akarnya, pokoknya dari bawah-bawahnya, dia itu adalah sahabat Paul McCartney dan yang lain-lainnya. Tapi gue nggak akan membahas soal bandnya, Dul. Yang akan gue bahas nih tentang kepribadiannya dia atau teori konspirasi kematiannya dia. Gimana sih? Penasaran kan? Tapi tunggu dulu deh. Lo yang baru ngelihat video gue kali ini, gue harap lo tonton sampai habis dan jangan lupa, Dul, subscribe karena gratis, nggak dipungut biaya. Untuk apa sih? Untuk mensupport channel gue biar gue semakin semangat mencari pembahasan-pembahasan tentang musisi dunia lagi. Oke, Dul, mari kita bahas. John Winston Lennon lahir di Liverpool, Inggris 9 Oktober 1940 nih, Dul. Ia paling dikenal sebagai singer atau penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik. Yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin dari The Beatles. Lennon dan Paul McCartney membentuk partnership nih dulu dia. Pokoknya dia udah sohib banget, ketemu kan. Bentuklah tuh The Beatles lah, gitulah ceritanya. Tapi gue gak akan membahas The Beatlesnya. Kemudian dia pencipta lagu yang paling sukses dan berhasil hingga saat ini. Menarik. Lennon dengan sinismennya dan McCartney dengan optimismennya melengkapi satu sama lain dengan sangat-sangat baik nih, Dul. Nah, setelah bubarnya The Beatles pada tahun 1970, ia juga sukses dengan karir solonya, Dul. Lu semua udah pada tahu kan? Lagu solonya apa aja? Banyak kan? Imagine of the People. Tuh keren tuh, gue suka. Salah satu hitsnya, yap, benar banget, lagu Imagine yang hingga saat ini masih kita bisa dengarkan. Lagu yang kemudian menjadi salah satu himne perdamaian dunia. Gokil. Nih John Lennon nih sangat-sangat dia, dia ingin dunia nih damai, tanpa kerusuhan, tanpa apalah. Pokoknya dia pengennya damai aja dunia. Opa Lennon juga menunjukkan sifat yang pemberontak atau rebel nih, Dul. Namun, di balik keberontakannya itu dia punya selera humor yang sangat tinggi. Dalam film-film A Hard Day's Night 1964, dalam buku yang ditulis seperti In His Own Right, konferensi pers dan wawancara, ia menggunakan kepopulerannya untuk kegiatan sebagai aktivis. Bayangin, Dul. Aktivis perdamaian.
Yang tadi udah gue bilang, dia tuh cinta damai banget. Peace, love, smile, kalau kata gue. Asik. Lu bayangin, seniman, udah seniman, penulis, kritikus, dan cinta damai. Namun Dul, kisah cinta Opa Lennon ini yang akan gue bahas, dia tuh menikah 2 kali dengan istri pertamanya yang bernama Cynthia Paul pada tahun 1962, dan seniman Jepang yang kita kenal sampai akhir hayatnya, Yoko Ono, pada tahun 1969. Ia dikaruniai 2 orang anak dari istri kedua-duanya tuh. Jadi si Cynthia 1, Ono 1. Nah, anaknya yang pertama dari istri pertama itu namanya Julian Lennon. Lahir tahun 1963 nih Dul. Dan anak keduanya dia dari istri keduanya dia yang bernama Sean Taro Ono Lennon. Lahir tahun 1975. Nah Dul, nggak akan lama-lama lagi gua akan membahas soal konspirasi atau kenyataan kematian seorang sang legenda lagi yang gue bilang-bilang ini adalah sang legenda banget ya. John Lennon. Ia meninggal di New York pada usia 40 tahun. Ditembak oleh Mark Chapman yang kita tahu ya. Yang mungkin Do's and Don'ts belum ada yang tahu. Dia ditembak oleh penggemar fanatiknya sendiri. Lu bayangin dulu. Penggemarnya membunuh sang idola. Itu gimana itu? Saking fanatiknya. Tanggal 8 Desember di tiap tahun mungkin terlihat biasa saja. Jika tidak tahu ada kisah apa di baliknya, setidaknya untuk panggung musik. Oke, gua akan mundur ke tahun 1980 nih dulu. Saat itu Lennon dan istri keduanya Yoko Ono baru kembali ke apartemennya nih Dul ceritanya. Tepatnya di New York. Sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Secara mengagetkan. Mark David Chapman, seorang penggemar berat The Beatles, menembak langsung sang legenda ini. Nggak tanggung-tanggung Dul. 4 kali dengan pistol. Dar. Sian banget ya. Saat itu iya benar baru usianya masih muda lah, 40 tahun, belum tua-tua banget kan. Langsung dilarikan ke rumah sakit Roosevelt. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong Duls. Karena apa? 1 jam setelah masuk unit gawat darurat, Lennon dinyatakan die atau meninggal dunia. Gokil ini. Gokil. Dibunuh sama fansnya sendiri. Fans fanatiknya, makanya jangan terlalu fanatik deh sama seseorang dah. Tapi bukan menyalahkan seorang juga sih, emang si David Chapman-nya aja nih yang sinting ya. Jasad Om Lennon atau Opa Lennon ini dikremasi dan banyak orang yang percaya abunya ditebar di salah satu sudut Central Park, New York. Tepat berdirinya Tugu Strawberry Fields. Nah, yang udah gue bahas konspirasi Paul McCartney, yang belum nonton dulu. Situ udah jelas banget gue bahas semuanya. Sisi lain kepergian John Lennon diungkap film layar lebar nih Dul, berjudul Chapter 27. Yang belum nonton atau yang udah nonton, nah kalian udah tahu kan pasti keungkapannya gimana bisa si David Chapman ini menembak. Pokoknya itulah. Yang dibintangi oleh Jared Leto. Menarik. Film yang dirilis tahun 2007 itu mengupas banyak
tentang nih pembunuh. Iya bisa gue bilang pembunuh, sorry ya, bukan sorry lagi, emang pembunuh dia. Tentang pembunuh Mark David Chapman. Nih kacau banget nih orang. Selain itu banyak asumsi-asumsi publik bermunculan perihal kematian John Lennon. Selalu ada asumsi. Kenapa sang legenda seperti itu? Sosok yang terlalu vokal tentang perdamaian, anti perang dan hal-hal sosial lainnya di kalangan anak muda kayak kita-kita nih Dul. Dia tuh selalu, ayolah kita berdamai, ayolah kita jangan berperang-perang. Dia pokoknya cinta damai banget deh tuh orang. Ditakutkan akan mengakibatkan perlawanan besar-besaran pada zaman itu. Yaps, asumsi itu memunculkan sebuah teori konspirasi yang menyebut bahwa John Lennon dibunuh pemerintah Amerika Serikat. Gimana nih Dol? Konspirasi ini nih Dol. Bener dibunuh? Atau si David Chapman disuruh oleh pemerintah Amerika Serikat? Atau emang inisiatifnya si David Chapman untuk membunuh aja? Menurut Jules Endus gimana? Komen di bawah. Tanpa memperdulikan itu, Lennon tetaplah seseorang musisi handal Dul. Iyalah, dia emang tuh handal banget, jenius, cerdas pokoknya. Karya-karyanya abadi hingga saat ini. Sampai saat ini Dul, dirinya dan The Beatles masih terus menjadi kiblat para musisi di dunia. Menarik kan Dul? Gua nggak akan lama-lama lagi mengenang kisah pilu pembunuhan John Lennon. Nah Dul, gua aneh banget deh. Asli ini gua aneh banget. Pokoknya gua aneh banget. Kenapa gua bisa bilang aneh berkali-kali? Karena nih, si David Chapman ini sebelum membunuh John, dia itu sempat meminta tanda tangan Dul. Lu bayangin dah Dul. Lu mau dibunuh orang, tapi diminta tanda tangan dulu. Gokil nih orang. John Lennon mengembuskan napas terakhir setelah diberondong peluru dari seorang pria. Iya yang tadi gue sebutkan tuh terus namanya David Chapman. Ironisnya nih yang tadi gue bilang, dia tuh sempat minta tanda tangan dulu. Gila gak lu? Gila banget anjir. Gue gak habis pikir dah. Ada sebuah transkrip tulisan asli si pembunuh ini yang bernama Chapman dirilis di Inggris menjelaskan bagaimana detail pembunuhan suami dari Yoko Ono ini. Mau tahu Dul? Oke, gua kasih tahu. Dalam transkrip tersebut dijelaskan bahwa Chapman melontarkan 5 peluru ke arah Lennon dari pistol 38 Special Revolver. Lu bayangin dah. Gila. Dar. Habis minta tanda tangan gitu, ya ampun. Peluru pertama sempat meleset nih Dul. Tepat di atas kepala dari Lennon. Jadi nggak kena kali itu mau headset. Asik. Namun 4 peluru lainnya bersarang di tubuh sang legenda ini. Ya ampun. Saat ia baru turun dari sebuah mobilnya yaitu limousine menuju hotel di Dakota, New York. Lu bayangin dah tuh. Sebelum dibunuh diminta tanda tangan dulu. Namun 2 peluru bersarang di punggungnya dan 2 lain bersarang di dada Lennon. Gokil kan dulu. Gokil banget. Hingga sosoknya meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Selain itu dijelaskan nih Dul, sebelum membunuh Chapman, nah yang tadi udah gue jelasin, dia sempat meminta tanda tangan Lennon. Ini gue nggak masuk akal banget, tapi gue pengen ngatain kayak gimana nih si Chapman ya. Sempet-sempetnya anjir. Dia tuh berarti udah pembunuhan niat. Apa sih namanya kalau di Indonesia? Ya udah
dia udah niat membunuh gitu. Katanya apa? Buat menjadi ini, dianggap menjadi terakhir apa dari Lennon. Gokil ya. Dalam transkrip lain tersebut, Chapman juga meminta maaf atas tindakan bodohnya membunuh Lennon. Emang lu bodoh? Sorry ya Dul, bukan toksik, tapi ya gimana sih, kesel ya sebagai fans. Gue juga fans sama John Lennon, kesel aja. Namun dia udah meminta maaf. Ya udahlah, mau diapain lagi? Industri musik dunia sempat digemparkan bang dengan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Mark David Chapman. Kenapa menggemparkan? Kenapa menggemparkan? Kenapa menggemparkan? Karena sosok yang dibunuh tak lain adalah yang iya. Nih, Om John. Jutaan fans The Beatles ataupun Lennon sendiri seperti tak akan berhenti untuk menghujat Chapman. Gila, diserang tuh si Chapman sama jutaan fansnya. Mampui. Nah, baru-baru ini nih Dul, sebuah transkrip lagi tulisan asli si pembunuh Chapman dirilis di Inggris lagi. Dalam transkrip tersebut berisi beberapa penyesalan dari Chapman. Mau denger gak Dul? Isi transkripnya apa? Nih, gue bacain. Saya meminta maaf karena memberikan luka. Saya meminta maaf karena menjadi seorang yang bodoh dan memilih cara salah untuk kemenangan, ucap Chapman dalam transkrip tersebut. Dia mengakui sih kesalahannya, ya bagus, bertanggung jawab. Tapi gimana ya, kesel aja gue bacanya. Seperti tak berhenti merasa bersalah nih. Chapman mengakui apa yang dilakukannya tak patut ditiru oleh siapapun dengan alasan apapun. Gokil. Banyak orang yang begitu mencintai Om Lennon, Opa Lennon, apalah sebutannya sang legenda. Dia adalah sosok yang besar penuh dengan bakat, ujarnya. Kata si Chapman, saking fanatiknya no. Gila kan. Atas tindakannya itu Chapman dihukum 20 tahun penjara. Yah ampun, gak adil sih menurut gue ya. Tapi ya mau gimana, namanya udah di sidang, udah diadili, udah dihakimi. Ya udah, mau gak mau. Gak lama-lama, gue akan langsung masuk ke 5 fakta pembunuhan John Lennon. Pertama, ia lahir dari keluarga militer. Nah kan, gokil. Mark David Chapman lahir di Texas, Amerika Serikat pada 10 Mei 1955. Ia lahir dari pasangan David Curtis Chapman yang merupakan anggota US Air Force dan Diane Elizabeth yang merupakan seorang perawat. Gila, keluarganya udah enak banget ini. Namun sayangnya Dul, lahir dari keluarga militer disebut membuat Chapman depresi. Bahkan ia mengaku sering mendapat kekerasan dari sang ayah. Gimana Dul menurut lo? Yang kedua, korban bullying. Ya ampun, ini lagi Dul. Sebelum gue memasuki korban bullying si Chapman ini, gue nggak akan capek-capek untuk mengedukasi subscriber gue yang baik hati dan bijak. Jangan kita membullying seseorang, kasihan. Ya kan? Yang kita bullying, ntar psikologisnya dia kena, kejiwaannya dia kena, atau dia depresi, bisa aja. Mungkin gara-gara korban bullying ini si Chapman ya, jadi jiwanya sinting. Kalau kata gue sih, kalau kata gue. Kehidupan saat duduk di bangku sekolah Mark David Chapman juga tak berjalan lancar nih Dul, seperti halayak lain, anak-anak lainnya. Chapman dikabarkan beberapa kali pindah sekolah karena menjadi korban bullying. Nah kan Dul, makanya jangan kita membullying orang. Ya, kasihan. Salah satu contoh sederhana adalah saat dirinya dibully karena tak mahir memainkan atau belajar olahraga. Ya ampun, receh banget sih ini.
Kalau di zaman ini sih receh banget, receh banget nih. Kejadian tersebut dianggap sangat mempengaruhi kejiwaan Chapman. Nah, Dul, kan gue bilang makanya ya, tuh. Ketiga, penggemar berat The Beatles dan John Lennon. Beranjak dewasa, Mark David Chapman diketahui mempunyai kefanatikan dengan berbagai hal yang disukainya. Seperti saat Chapman begitu terkesan dengan film Around the World in 80 Days. Yang belum nonton filmnya, nonton tuh Dul. Kayaknya seru. Karena terinspirasi dari film tersebut, nah, si Chapman nih sempat melakukan perjalanan selama 6 minggu ke beberapa penjuru dunia. Mulai dari Tokyo dikelilingi sama dia, Singapura dikelilingi sama dia, hingga London dan Dublin. Nah, sifat fanatik itu semakin menjadi-jadi saat dirinya kenal musik The Beatles. Yang dianggap sama dia tuh katanya The Beatles belahan jiwaku. Gila. Salah satu sorotan utama Chapman sendiri ternyata terfokus pada John Lennon. Tuh, apa yang tadi gue bahas di atas tuh emang pas banget dah. Chapman dikabarkan begitu mengikuti setiap langkah dan tingkah laku Lennon. Ya ampun, sampai segitunya, Dul. Gila lu bayangin, saking fanatiknya sama seseorang. Ya kita yang wajar-wajar aja ya. Gue juga fanatik sih, misalkan gue suka sama Kurt Donald Cobain. Ya gue nggak terlalu mengikuti kehidupannya dia, gue enggak. Tapi gue hanya mengikuti gimana sih cara dia membuat musik kayak begini. Nah misalkan begitu, nggak harus menjadi dirinya dia. Kita harus be yourself atau menjadi diri sendiri aja ya, Dul. Yang keempat, track record penyakit kejiwaan, Dul. Mark David Chapman sendiri akhirnya melakukan pembunuhan kepada idolanya sendiri pada 1980 silam yang udah gue bahas di atas. Setelah dinyatakan bersalah, pihak pengacara Chapman ini sempat memberikan pembelaan. Dibela lagi. Ya iya sih, pengacara. Bahkan kliennya punya banyak track record penyakit kejiwaan. Percaya gak, Dul? Apa gara-gara dia dibullying itu? Mungkin dari situ sih kalau kata gua. Sifat seseorang dibentuk dari apa yang udah pernah dia alamin kan. Mulai dari paranoid, skizofrenia, psikotik, hingga depresi. Uset, banyak banget ya. Semua penyakit tersebut dikabarkan timbul karena masalah kecil Cem. Nah kan bener. Yang sering mendapat kekerasan dari orang tua dan lingkungannya. Nah gue juga mau ngomong nih untuk para orang tua. Mohon kalau anak-anaknya salah, ya dikasih tahu baik-baik. Disemangati lah dengan kata-kata bijak. Jangan dipojokkan dengan kesalahan-kesalahannya dia. Oke? Hehehe. Yang terakhir, ia mengakui kesalahan dan minta maaf. Gua akuin Chapman berjiwa besar juga, namun dia tetap seorang pembunuh. Setelah bertahun-tahun dihujat oleh jutaan orang karena membunuh John Lennon, Mark David Chapman akhirnya buka suara. Wow! Chapman mengakui kesalahannya membunuh idolanya John Lennon. Tak hanya mengakui kesalahannya, Chapman juga meminta maaf kepada seluruh penggemar The Beatles di dunia. Ia pun mengaku memilih jalan yang salah untuk mencari perhatian banyak orang dengan membunuh Opa Lennon, John Lennon. Nah, Duls and Duls, gimana nih untuk pembahasan teori konspirasi atau soal kematian sang legenda John Winston Lennon? Menurut kalian menarik atau tidak? Komen di bawah. Namun Duls and Duls, jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena apa? Karena setiap ada tanda lonceng itu Dangdi selalu up video baru ya kan. Nah di situ lu langsung mulai nonton. Dan yang baru klik video ini lu subscribe juga biar tahu video-video apa, pembahasan-pembahasan apa yang udah gua ulas. Kalau ada yang mau request Duls and Duls, nah komen aja di bawah. Gua akan cari tuntas setuntas-tuntasnya dan sebisa-bisanya gua ya.
biar nggak terlalu hiperbola. Nah, dos and don'ts, jangan lupa follow IG gue Dambis ya. Nih sama kayak gini tulisannya. Kemudian selalu like. Terima kasih banyak untuk para komentar atau pokoknya supportnya buat channel Dambis. Terima kasih banyak. Kalian selalu mensupport kami untuk berkarya dengan sehat, dengan bagus, dengan murni lah pokoknya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, kerabat, kekasih, ke mana aja deh ya. Sampai sini dulu. See ya.